Pemirsa, terima kasih masih setia di Dialog Khusus edisi hari ini. Nah, tadi kita sebelumnya sudah membahas sedikit mengenai Gempita nih, Bu. Bisa dilanjutkan ke pemirsa di rumah mengenai Gempita itu tadi programnya ada apa aja sih, Bu? Gitu. Oke, baik Mbak Alfa. Jadi Gempita itu kita dari Puskesmas, kita mendampingi pelaku usaha pangan supaya mereka tetap berkomitmen untuk membuat produk-produk pangan yang aman. Kemudian selain itu kita juga ada program sosialisasi ke masyarakat tentang pangan aman itu sendiri, sehingga masyarakat sebagai konsumen bisa menyadari bahwa pentingnya pangan aman dan bagaimana cara memperoleh pangan yang aman itu. Begitu, Mbak. Iya, terima kasih, luar biasa sekali. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa makanan ini adalah suatu aspek penting ya Bu kepada kesehatan. Maka dari itu dengan adanya program Gempita ini sangat membantu masyarakat untuk mengelola makanan mana sih yang aman dan juga halal. Selanjutnya ada program atau layanan namanya Astasai Warga Kowilut yang akan disampaikan oleh Ibu Hani. Oke, sebenarnya begini. Astasai Warga Kowilut ini berawal dari program kesehatan tradisional. Jadi kesehatan tradisional kita mengajak masyarakat untuk bersedia menanam toga, taman obat keluarga. Ada kelompok-kelompok di sana, mereka tidak hanya menanam, tetapi juga memanfaatkan dan tahu manfaatnya untuk apa. Sehingga kedepannya memang akan ada produk-produk. Kita sudah ada beberapa daerah binaan, desa binaan, di sana ada produk jamu, kemudian ada stik kelor seperti itu, dan itu bisa dipasarkan. Kemudian selain ada pemanfaatan toga, kita juga mengajarkan masyarakat terkait dengan akupresur. Akupresur bukan untuk menjadi pemijat akupresur, tetapi untuk memijat anggota keluarganya sendiri. Kalau masyarakat menghendaki pijat akupresur bisa di Puskesmas Mbak Ulfa. Kita ada layanan akupresur setiap hari Sabtu karena kita ada tenaga yang memang perawat yang memang sudah dilatih akupresur bersertifikat seperti itu. Karena di Puskesmas ini ternyata tidak hanya menyediakan obat-obat kimia saja, tapi mengedukasi masyarakat untuk juga menanam toga itu sendiri ya Bu. Iya. Oke, baik. Pemirsa di rumah, ada inovasi yang tak kalah menarik untuk kita ulas, yakni ada Si Penting Kowilut, di mana ini merupakan aksi penurunan stunting kota wilayah utara. Seperti yang kita tahu bahwa masalah stunting ini masih menjadi PR di setiap wilayah, karena stunting ini merupakan suatu progres yang harus dicapai gitu ya Bu ya, untuk mencapai angka 0. Maka dari itu mungkin dari Dr. Mei bisa menjelaskan sendiri apa sih yang sudah dilakukan dari Puskesmas ini terkait dengan Si Penting Kowilut ini. Iya, jadi untuk Si Penting Kowilut adalah program penanganan stunting ya secara terpadu di Puskesmas Kota Utara. Karena apa? Pemerintah sangat concern tentang ini untuk menciptakan generasi emas gitu ya. Jadi cepat dalam penemuan, kemudian tepat dalam penanganan. Untuk cepatnya, jadi di Posyandu hasil penimbangan pengukuran di Posyandu jika ditemukan sudah terjadi penurunan berat badan yang tidak naik dalam 2 kali pengukuran berturut-turut, kader secara aktif melaporkan kepada petugas kesehatan, gitu ya, untuk dilakukan evaluasi. Tapi setelah terdiagnosis, nanti akan ditangani secara tim. Jadi tidak hanya oleh ahli gizi saja, tapi juga nanti ada dokter juga kita evaluasi, kemudian ada dari sanitarian gitu ya, dari kesehatan lingkungannya, kemudian juga ada dari promosi kesehatan. Dan sekarang pemerintah itu jauh lebih memudahkan pada masyarakat. Jadi ada pelayanan spesialis anak setiap 1 minggu sekali di Puskesmas gitu ya. Jadi pasien-pasien yang perlu kita lakukan tindak lanjut tidak harus langsung ke rumah sakit, tapi bisa datang saat jadwal spesialis anak di Puskesmas. Oh, baik. Ada juga mengenai gerakan makan sehat ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Hani mengenai gerakan makan sehat? Iya betul. Jadi gerakan makan sehat itu kita rutin lakukan di Posyandu. Ini memang pakai dananya kelurahan ya Mbak ya. Jadi menu dan lain-lainnya itu sesuai dengan dari yang kelurahan. Kemudian ada juga kemarin dana dari dinas kesehatan untuk yang sudah stunting itu. Tapi memang ini karena berhubungan dengan dana ya insidental sesuai dengan dana yang ada seperti itu. Untuk efektivitasnya dari Si Penting Kowilut ini sendiri sudah berapa persen Bu dijalankan di Puskesmas ini di sekitar sini? Sudah kita
kita jalankan terus gitu ya, dan memang namanya inovasi kita terus berkembang ya. Jadi kalau ada yang perlu ditambahkan di situ dalam perjalanan kita tambahkan, kayak seperti tadi ada dokter spesialis itu kan juga programnya dari dinas gitu ya. Kita juga akan semua yang tergabung untuk stunting kita layani di inovasi Si Penting Qawilut seperti itu. Oke. Baik pemirsa di rumah, jadi itu Si Penting Qawilut sesuai dengan namanya, Si Penting Qawilut. Ini merupakan inovasi yang penting karena juga aksi penurunan stunting kota wilayah utara. Jadi pemirsa di rumah jangan ikut menyuarakan untuk 00 itu ya Bu ya, stunting itu sendiri ya. Nah, mungkin dari Ibu Dr. Mei sendiri bisa memberikan sedikit pesan kepada masyarakat untuk aware kepada kesehatan, karena kesehatan ini merupakan investasi jangka panjang ya Bu ya. Iya. Jadi untuk mengingatkan juga ya, baik untuk kita sendiri dan kepada masyarakat, kita tidak lelah untuk selalu menyuarakan gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya, supaya apa? Kita terhindar dari sakit. Tapi jika sudah sakit, jangan lupa untuk segera mengakses fasilitas kesehatan seperti di puskesmas supaya tertangani lebih dini dengan hasil yang lebih baik tentunya. Nah mungkin dari Bu Hani bisa menambahkan sedikit bahwasanya tidak hanya orang sakit saja nih harus ke puskesmas. Sedang kadang ada yang malu Bu, aduh aku sakit mau ke puskesmas malu gitu Bu, mungkin bisa dijelaskan? Ya, baik pada seluruh masyarakat bahwa puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat. Jadi pinginnya kita semua sesuai dengan kitahnya puskesmas itu didirikan gitu ya sama pemerintah pada tahun 60-an dulu, bahwa masyarakat di sekitar puskesmas adalah masyarakat yang sehat, sehingga kita juga ada konsultasi, juga ada pelayanan terpadu dan sebagainya yang bisa diakses oleh masyarakat supaya kita semua dalam wilayah kerja ini menjadi masyarakat yang benar-benar sehat. Terima kasih. Nah itu tadi pemirsa dialog khusus hari ini mengenai peningkatan pelayanan prima puskesmas yang ada di UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara. Puskesmas UPT Puskesmas Kota Wilayah Utara ini siap menjadi vaskes pertama yang menangani kesehatan gitu pemirsa. Nah mungkin sekian dari dialog khusus hari ini. Saya Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dialog khusus edisi lainnya. Wujudkan pelayanan prima bersama Puskesmas Kota Wilayah Utara. Puskesmas Kota Wilayah Utara, jaya, jaya, jaya. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria.